netizen, jumpa lagi dengan aku Yusuf di Nusa Daily Channel, biasa di program Ngorek. Nah, kali ini aku akan ketemu salah satu penggiat seni tenun Indonesia, Luciana Limono. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita ketemu dianya. Halo bos. Halo Mas. Apa kabar? Lagi di mana ini? Baik, lagi di studio Mas. Lagi di studio ya, lagi di Iya. workshopnya ya. Workshopnya Heeh. di mana sih? Katanya di Malang. Di Malang tepatnya di mana itu? Workshopnya di Malang di daerah Sulfat di Jalan Simpang Natrium. Oh, Simpang Natrium situ ya. Oh, daerah Iya. ini ya, daerah Eh, bisnis baru itu mm, kayaknya ya di situ Wus, ya. sebenarnya sih bukan Nah, workshop yang gimana, cuman studio mm-mm. kecil aja. Oh gitu. Butik lebih Dapur uji di coba. anu ya, butik studio gitu ya, semacam begitu ya. Dapur uji coba lah. Dapur uji coba. Lebih tepatnya Heeh. begitu ya. Oke. Betul. Oke. Eh, ada dalam catatan kita nih, Mbak Lucy ini kan anu ya, apa? Cukup giat ya mengkampanyekan yang namanya handmade Indonesia terutama di kait. Nah, bisa nggak diceritakan latar belakangnya seperti apa itu? Kok tiba-tiba getol aja di situ gitu ya? Gitu. Oke. Kalau latar belakangnya kan saya alumni IKJ, kebetulan seni rupa. Waktu itu saya ambil jurusan kria tekstil. Terus lama di Jakarta kerja jadi profesional. Sampai pada satu titik ya saya harus menikah. Setelah menikah dan punya anak saya nggak bisa lagi keluyuran lagi sana sini di jalan terus kan. Mau nggak mau saya mesti pulang. Pulang itu kan bingung kita ya. Mengalami semacam culture shock. Mau ngapain aku di Malang? Mau ngapain? Mau kerja juga waktu itu nggak ada lapangan kerjanya. Aku pikir ya udahlah, aku bikin studio tekstil aja kecil-kecilan untuk menyalurkan kegilaan saya terhadap tekstil. Dari situ awalnya aku bikin rajutan untuk bayi karena waktu itu aku punya bayi yang kan masih anak pertama ya, jadi idealis gitu, pengen bikin rajutan buat anak itu yang paling bagus lah gitu. Terus dicoba ditawarkan kok laku, dari situlah baru aku putusin ya udah aku bikin studio kait handmade sekaligus memperkenalkan kria tekstil di Indonesia. Ini pegiatnya masih bisa dihitung dengan jari ya sampai sekarang. Gitu awalnya. Jadi pertama sebenarnya lebih persoalan care punya anak nih gitu kan, daripada beli gua buatin aja sendiri gitu ya. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan ya. Gitu. Nah, awal mulanya gimana? Susah nggak itu? Memulai ide kait handmade ini? Memulai itu ya. Kalau memulai sih ya pasti susah ya. Tapi mempertahankan itu yang lebih susah lagi. Susah lagi. Oke. Nah, itu sampai bisa betah gitu untuk bisa mempertahankannya gimana itu? Ya kalau kita ngerjainnya cuman atas dasar seneng, terus ngitung untung rugi, saya rasa akan sulit untuk bertahan ya. Karena passion saya ada di sini, jadi ya mau sesusah apa ya saya jalanin karena jiwa saya ada di sini gitu. Itu yang bisa buat bertahan. Oke. Nah, dalam konteks mempertahankan ini pasti ada kiat dong, ya kan? Ada kiat, ada naik turunnya pasti. Nah, tapi bisa menjadi bertahan dan kemudian bahkan mendapat anugerah Good Design Award ya 2017-2018 ini bukan persoalan sederhana saya pikir, gitu kan? Bukan hanya persoalan passion gitu kan? Pasti ada sesuatu ini kan, gitu kan? Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak sesuatunya itu apa sehingga bisa dapat penghargaan yang cukup prestis ya di dunia desain? Apa ya kiat-kiatnya ya? Yang pasti pertama itu tekun.
Jadi saya lihat, saya banyak ngobrol dengan teman-teman seniman yang sudah senior, mentor-mentor saya gitu. Apa sih, gimana caranya ya? Kita pasti selalu ini kok udah nyoba nawarin ke sana sini kok ditolak. Terus kok harganya mahal gitu kan. Jadi kita mau mengedukasi bahwa handmade itu ya memang mahal. Karena bukan mesin, dan itu kok antara produk yang satu dengan yang lain nggak bisa sama persis gitu. Itu butuh waktu, dan ini ternyata saya baca literatur seniman-seniman besar pun mereka mempunyai disiplin waktu yang menurut saya sih cukup gila gitu ya. Untuk bisa punya nama besar dan kesuksesan ya kamu dibutuhkan disiplin dari diri sendiri. Kalau kita kerja ikut orang ya udah ada jam kerja, jam 8 sampai jam 5. Yang kamu ya suka nggak suka ya kamu harus masukkan, itu maksudnya ada aturan. Kalau nggak kamu nggak dapat gaji gitu. Nah kalau udah kita kerja sendiri atau jadi seniman ya, itu harus kita tanamkan ke diri sendiri gitu. Nggak bisa, aku lagi nggak mood hari ini nggak kerja ya, kamu nggak makan sampai susah. Jadi kita harus punya disiplin waktu sendiri yang memang kita harus disiplin gitu, di luar kegiatan-kegiatan saya sebagai ibu gitu ya, ngurusin anak segala macam. Tapi dalam satu hari harus ada berapa jam kita harus memang bekerja gitu di situ. Tekun. Tahan banting ya kayaknya Mas. Tahan banting ya? Dibanting sana sini ya udahlah. Oke, itu tadi dari bagaimana pola kerja, ya kan, disiplin dan macam-macam. Nah, dari sisi desain sendiri gimana? Jadi kita terus, kalau saya sih terus aja eksplorasi, bikin, baca, lihat sana sini, lihat film atau apa. Dari situ kan kita muncul ide. Ide tuh harus segera dilaksanakan, nggak bisa kalau ide tuh cuman oh iya ya aku nanti bikin gini bikin gitu, tapi kalau nggak langsung dieksekusi itu nggak akan jalan. Jadi itu emang harus langsung dikerjakan gitu. Setelah dikerjakan ya kita harus posting, terserah orang mau apresiasi atau enggak, pokoknya kita harus posting bahwa kita itu selalu berkarya. Dari situ saya nggak tahu ya, mungkin juga jalannya dari memang jalannya atau gimana, tiba-tiba saya mendapat email untuk diminta untuk apply, mengajukan proposal untuk ikut seleksi Good Design Indonesia waktu itu. Nah itu mungkin kalau kita ini semesta akan bekerja kali ya. Gitu ya. Kalau sudah begitu semesta ikut bekerja ya. Kita Oke. Nah, itu kan tidak sederhana tiba-tiba dapat apply sebuah surat panggilan ya kan untuk bisa ikut desain award. Nah, apa itu kriteria-kriteria sehingga dari pihak taruhlah panitia dalam tanda kutip desain award sendiri juga memperhatikan karya-karya sampean ini? Nah, ternyata postingan-postingan kita di media sosial itu ada yang memperhatikan juga gitu. Entah dari network kita yang mana kita juga nggak tahu, karena tiba-tiba aja diminta untuk mengirimkan itu, saya kirim, dimintalah untuk menjelaskan segala konsep-konsepnya, ya saya kirim. Kemudian setelah melalui beberapa kali tahap seleksi, akhirnya tahun 2017 tuh dapat Good Design Indonesia termasuk 5 yang terbaik. Nah, dari 5 yang terbaik itu ternyata ada kabar bagus lagi, itu difasilitasi dilanjutkan untuk ikut Good Design Award di Jepang. Yang syarat-syaratnya jauh lebih berat. Nah, dari saya dituntut harus membuat video proses gitu. Dimana waktu itu saya cukup kelabakan, gimana ya bikin video proses yang perajin saya tersebar dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Untungnya waktu ya ada potongan-potongan video-video yang saya bikin pakai handphone sederhana itu saya harus dadakan dalam waktu seminggu, belajar ngedit, belajar apa. Seadanya itu saya kirimkan, kemudian bikin konsepnya dalam bahasa, dan kriterianya ini yang menurut saya cukup berat, karena bukan hanya desain dari segi estetisnya aja yang dinilai, tapi lebih kepada
desain itu harus memudahkan kehidupan manusia. Oke. Nah, Nah, ini agak jadi, sulit nih. Nerjemahkannya benar, bagaimana nih? Memudahkan kehidupan manusia kehidupan gitu. Ya, manusia. oke. Selain dia harus estetis, berguna, Oke. terus tidak merusak lingkungan dan alam. Hmm, Jadi memudahkan kehidupan manusia itu eh, kan banyak ya, sangat luas ya. ya. Sementara ternyata kenapa saya bisa akhirnya dapat, dan itu saya harus menuliskannya gitu loh. Apa sih Oke. konsepnya ini? Hmm, Saya ternyata bisa dapat Good Design Award itu karena konsep justru karena perajin-perajin saya yang di daerah-daerah itu, hmm, saya memberikan trigger, stimulus supaya mereka, jadi nggak saya datangkan semua ke Jawa Timur bekerja ikut saya hanya mengerjakan produk saya, tapi nggak. Jadi saya memberi stimulus, bisa nggak bikin begini di kampung kamu. Jadi mereka tetap bisa bekerja di kampungnya, deket dengan keluarganya, bisa sambil menjaga, mengawasi keluarga dan anak cucu, karena perajin-perajin tuh usianya biasanya udah dewasa, lebih dewasa sampai mengarah sepuh ke ya, gitu ya. dewasa Manula ya, sepuh ya. manusia usia lanjut Ya. usia ini ya, gitu ya. Jadi kan nggak mungkin saya mendatangkan mereka, sementara Hmm, kan saya eksplorasi terus ya. Jadi hmm, teknik itu kan selalu berganti-ganti. Jadi saya memilih metode, oke, kamu kerja di tempat kamu, jadi cost-nya, biayanya yang tinggi karena produk ini harus jalan-jalan hmm. dari sana ke studio lagi, saya kirim lagi ke mana ini. Jadi dari satu produk aja bisa dia keliling 3-4 kota Oke. untuk bertemu tangan. Nah, ini ternyata buat juri di sana itu justru memudahkan kehidupan manusia karena mereka tidak harus berpindah, bisa work from home kalau sekarang kan. Oke, nah, kayak situasi Tuh. saat ini ya, karena Benar. COVID semua jadi di rumah, tapi bedanya sisi lain menghidupkan sekarang ini bikin mampus juga orangnya di rumah nggak kemana-mana gitu ya. Oke, jadi itu salah satu yang dimaksud dalam konteks penjurian bahwa berguna bagi manusia itu adalah pengrajin berdaya dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, begitu ya, bisa Betul. gitu, betul ya. Oke, terus, Mereka bisa jadi lebih kreatif juga kan. oke. Gitu. Nah, apakah ini juga yang membuat Anda juga ini ya dapat kesempatan untuk program Indonesia Mengajar itu? Nah, itu juga menarik juga kan? Anda harus keliling ke mana itu, Oh ke iya, Nusa, ke NTT. ke NTT Nusa dan Tenggara apa-apa. Nah, Timur. itu bisa diceritakan itu seperti apa perjalanan sekaligus apa yang bisa didapat dari saudara-saudara kita di sana. Gitu. Kegiatan seniman mengajar itu kan program dari Kementerian Pendidikan ya, Dirjen Kebudayaan. Saya sih waktu itu juga agak tergerak. Saya lihat titik-titiknya, wah NTT nih, saya pingin ke NTT kan, kalau jalan sendiri itu biayanya mahal. Terus di sana ketemu siapanya juga nggak tahu. Saya pingin aja kan jalan ke pelosok-pelosok Indonesia yang sentra-sentra tekstilnya yang gila-gila gitu. Saya apply, ikut proses, tes, wawancara, lolos. Saya pertama kali pilih Lembata tuh di NTT karena dia produksi kapas pintalnya sangat masih bertahan sampai sekarang. Jadi di situ sebenarnya bukan seniman mengajar, tapi bagaimana kita berbagi. Seniman berbagi, tapi kalau itu hanya masalah nomenklatur aja sih. Jadi kita bukan mengajar mereka kamu harus begini begitu, enggak. Saya lebih ke gini, kacamata saya sebagai orang luar melihat kebudayaan di situ, seniman di situ itu seperti apa. Karena kalau kita mengalami sendiri, saya di Jawa, saya melihat budaya Jawa dari kecil ini, saya melihat dari kacamata orang Jawa gitu. Tapi ketika orang asing melihat Jawa itu kan sangat eksotis, sangat apa. Jadi, nah saya di situ seperti itu. Saya lebih ke, kamu ada ini loh yang bagus, anyaman-anyaman kamu itu sangat bagus, itu harus dipertahankan dan harus diregenerasi supaya
bisa sustainable itu, karena sebenarnya mereka punya kearifan lokal yang nggak perlu plastik, packaging yang sudah bagus banget nggak perlu plastik, tapi karena pengaruh TV mereka mulai menuju ke pola hidup yang instan, meninggalkan karakter lokalnya. Itu justru kita yang harus encourage mereka untuk tetap justru dikembangin lagi gitu loh. Di situ. Gitu ya. Okay. Lalu kok tahun berikutnya sebagai alumni juga kita juga bukan diminta tapi dianjurkan untuk ikut lagi. Tetap dengan proposal dan wawancara dan segala macam itu. Jadi di tim ada kayak semacam pendamping yang sudah lama supaya bisa lebih sukses, karena yang seniman-seniman yang baru bergabung kan kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan setempat. Jadi ketika ada pendamping yang sudah pernah, kita lebih bisa cepat bekerjanya gitu loh. Jadi di 2019 saya ikut lagi untuk di Sumba. Oke. Nah, gambaran kekayaan budaya, terutama tenun di daerah sana dalam perspektif pandangan Mbak Lucy ini seperti apa ya? Gitu. Kekayaan tenun di khususnya NTT ya. NTT itu karena dalam satu kabupaten aja sudah tiap jengkal itu dia punya motif dan warna yang sendiri, yang kalau dipikir secara di dunia modern sekarang kok bisa ya mereka sudah mempunyai keahlian yang sedemikian hebat dan motif-motif yang rumit itu kadang-kadang sampai sekarang saya juga nggak terpikir kok bisa ya. Kalau dihitung mundur ratusan tahun lalu ketika kita mau mengadakan perjalanan aja susahnya udah setengah mati ya, harus menyeberang berapa hari berapa malam, dan nggak setiap hari ada perahu ada kapal. Tapi transfer of knowledge dan know-how-nya mereka itu menurut saya sih luar biasa, karena kalau dilihat kan kebudayaan itu kan dari mana tuh, dari jalur Asia Vietnam itu sampai di sana sangat terlihat pengaruhnya gitu. Itu kekayaan yang nggak tahu, saya nggak bisa ngomong, luar biasa deh pokoknya. Oke. Artinya dan filosofinya juga. Artinya secara lokal jenius itu sudah boleh dikata sudah utuh ya, gitu ya. Terus di situ dia juga bercerita filosofi itu bercerita kebanyakan selalu peran perempuan di situ tuh menjadi penting dalam mempertahankan satu kebudayaan, dalam aturan-aturan, norma-norma dalam lini-lini keluarga itu semua peran saya lihat rata-rata perempuan yang pegang urusan ini ya. Sampai di sana itu dibilang kayu itu urusan perempuan, karena mulai dari memasak dia pakai kayu. Jadi ternyata kalau saya melihat kayu itu kan identiknya dengan laki ya. Kalau buat saya di sini gitu. Karena dia pekerjaan yang keras. Tetapi di sana enggak, kayu itu adalah perempuan. Karena yaitu tadi mulai dari memasak, menenun juga alat tenunnya pakai kayu, mulai mempersiapkan itu semua perempuan semua di situ. Jadi memang perempuan itu diciptakan di situ, memang perempuan harus tangguh gitu. Dia adalah penjaga budaya. Gitu. Jadi konteksnya di sana ya. Jadi hampir semua ritus sosial, hubungan sosial dan kekerabatan itu perempuan yang menjadi senternya ya. Gitu ya. Oke. Nah, terus dari sisi ini istilahnya tadi belum banyak sempat disinggung. Saya kok penasaran Mas Ian. Nah, bagaimana ukuran lokal jenius bisa menciptakan hasil cipta budaya talurah yang dihubungkan ke dalam konteks tenun dalam hal ini. Nah, sebenarnya seperti apa gambaran secara garis besar? Mungkin bisa diceritakan itu ya.
dia bagaimana dia bisa bertahan sebagai sebuah budaya gitu ya. Itu mau nggak mau sih memang harus ada semacam, kalau sekarang apa ya, instruksi top down. Jadi para tetua-tetua adat itu mereka berkumpul itu merumuskan aturan-aturan yang mengaitkan dengan apa yang harus membuat peraturan-peraturan, apa yang tabu, apa yang tidak, itu untuk dalam larangan sehari-hari. Itu yang sangat mereka akan takutin kan. Seperti kalau di sini kita mengunjungi satu tempat, kalau dibuat ada papanya jangan membuang sampah sembarangan, jangan ini, itu kan sulit untuk diturutin gitu. Tapi kalau seandainya dibuatlah cerita-cerita mistis, nanti kamu kalau buang sampah kamu akan ini gitu, orang kita tuh lebih takut gitu. Nah, makanya banyak sebenarnya budaya-budaya di kita itu dibuat seolah-olah itu seperti itu, karena padahal kalau dilihat secara rasional tuh ada alasan-alasannya gitu. Tapi kalau disampaikan secara rasional, kita seringkali menolak. Nah, dengan cerita-cerita seperti ini yang secara lisan turun-menurun disampaikan oleh ibu, oleh perempuan, ke anaknya, ke cucunya sambil bekerja, itu yang bisa membuat budaya ini sustain. Oke, jadi nilainya jadi semakin kuat ya. Budaya itu nilainya akan semakin kuat ketika itu dituturkan atau dinarasikan oleh para perempuan. Begitu kira-kira highlightnya ya. Betul. Waduh, hebat aja nih orang perempuan. Perempuan kan luar biasa. Oke. Kan seperti kata Soekarno toh. Oke, gitu ya. Masa depan bangsa itu ada di tangan perempuan loh. Oh, gitu ya. Jadi jangan main-main sama perempuan gitu kan. Karena artinya boleh dikata apa istilahnya penjaga budaya kita itu dari tutur perempuan, sebenarnya itu yang melekat. Nah, ini kayaknya yang harus diingat oleh stakeholder bangsa ini ya. Pengalaman Anda dari mulai ngedesain, dari mulai membangun kait handmade ini, terus dapat anugerah award, kemudian masuk juga menjadi Indonesia Berbagi atau Indonesia Mengajar dan macam-macam. Apa itu juga yang mendorong Anda akhirnya membuat gerakan menolak nganggur itu atau gimana itu? Ini kan menarik nih, gerakan menolak nganggur. Nah, ini konteksnya cukup menarik untuk saat ini nih. Gimana itu ceritanya? Kalau dihubungkan secara ini ya secara nggak sadar sepertinya memang ada benang merahnya gitu ya. Ya menurut saya sebagai perempuan, saya juga perempuan dan ibu, itu memang harus berdaya. Tidak boleh berpangku tangan atau bermalas-malasan, karena masa depan generasi muda itu ada di tangan ibu. Nah, pertama kali yang mendidik anak itu adalah ibu, bukan guru, bukan orang lain, tapi tugas pendidikan pertama ada di ibu kan. Kalau urusan ini perca itu kan sangat dekat dengan perempuan untuk di Malang ya konteksnya. Bukan karena di Malang tidak ada tradisi membatik ataupun tradisi tenun. Tapi yang namanya kain itu memang dekat dengan perempuan. Dan di sini tuh di Malang itu banyak garmen. Banyak juga ibu-ibu yang suka membuat keterampilan-keterampilan dari perca, jadi kemarin kita sempat bergabung membuat pelatihan perca itu, mereka mau lanjut, dari situlah kemudian tiba-tiba dari mereka juga sih muncul tagline menolak nganggur itu, karena kegiatan mereka ada yang memang murni ibu rumah tangga, ada yang pensiunan, ada juga yang masih kerja aktif, kerja kantoran, tapi ya mereka masih mau tetap berkarya karena mereka menolak untuk menganggur itu. Oke. Jadi sebenarnya sederhana sekali ya motivasinya ya. Artinya ternyata dengan bermain perca, dengan pengetahuan desain, dengan komunitas yang tergabung itu bisa melahirkan sesuatu yang boleh dikatakan gerakan ya untuk menolak nganggur itu. Oke, ini menarik sekali. Nah, kalau proyeksi pengembangannya dengan kegiatan yang di Malang dengan perca itu seperti apa yang bisa dilihat atau disampaikan? Untuk komunitas perca
yang ada selama ini kalau kita lihat kan banyak membuat produk-produk yang fungsional seperti untuk taplak meja, sarung bantal, penutup galon aqua gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di dunia perca sendiri itu ada sejarah, ada teori-teori, ada sejarah yang dalam apa ya, ada kaitannya dengan keseni rupaan. Di situ saya sih berusaha untuk mengenalkan ke ibu-ibu ini juga untuk mengetahui sedikit teori dan latar belakang di setiap motif yang ada. Kemudian yang saya nggak mau kalau misalnya cuman berkumpul terus bikin produk-produk yang banyak di pasaran dan sudah biasa gitu loh. Karena saya kembali lagi latar belakang saya seni, saya pinginnya agak berbeda dong, yang lain dong. Dan selama ini terus kemudian saya merasa gini, kebetulan saya dengan teman-teman kriya di Jakarta itu kan juga ada forum kriya kontemporer ya. Itu kita mengalami banyak keluhan-keluhan. Sekarang jarang mahasiswa yang mau memilih jurusan kriya gitu. Mereka lebih prestis merasa memilih jurusan desain gitu kan. Nah, kenapa? Karena merasa lebih prestis gitu. Terus satu lagi, banyak keluhan-keluhan juga bahwa pameran-pameran seni yang ada di Jakarta itu hanya didatangi oleh orang-orang lingkungan seni. Nah, terus bagaimana kamu kesenian itu bisa memasyarakat kalau yang datang di pameran ya lu lagi gitu kan? Yang ngurusin kita juga, yang datang kita juga. Yang bikin lu ya kan, yang ngurusin lu, yang datang lu juga, yang belinya juga agak lu juga, gitu kan masalahnya. Yang di dunia pertunjukan pun kan seperti itu juga sama kan. Itu. Itu kayaknya itu apa benang kusut kesenian kita, gambaran besarnya begitu ya. Nah, terus aku pikir kalau gitu kita harus bikin gerakan yang memasyarakatkan kesenian, di mana ya kalau saya melihat saya sebagai orang awam gitu yang nggak ngerti dunia seni terus tiba-tiba ada pameran di galeri gitu ya, saya nggak akan datang gitu kalau saya tidak dekat dengan kesenian itu sendiri di kehidupan saya sehari-hari. Saya nggak akan datang karena saya keder gitu kan. Jadi ini pola ini saya putar balik gitu loh. Kalau gitu kita bikin aja bahwa semua orang bisa menjadi seniman. Jadi makanya saya buat pameran perca itu menjadi pameran seni, tapi senimannya itu adalah ibu-ibu. Sekarang saya tantang balik dong, maksudnya seharusnya senimannya berani nggak datang ke situ, mau nggak mengapresiasi kan? Gitu. Jadi di situ saya memperkenalkan sih. Tadinya mereka bingung. Oh, pameran itu basar ya? Dikira basar-basar seperti basar-basar Inakraf itu. Oh, enggak, Bu, lain. Ini pameran yang karya adalah pameran karya yang kamu bikin one of a kind, yang cuma satu gitu. Sedangkan kalau untuk produksi yang seperti sarung bantal apa itu boleh. Nanti kita buatkan stand basar gitu. Jadi di situ saya mulai mencoba untuk mengedukasi yang mana yang karya, yang belum yang sampai yang mendalam ya. Maksudnya ini hanya untuk ini membedakan dulu gitu. Ya, kemudian saya bantu untuk awal tuh saya masih yang kerja membuatkan caption ini judulnya apa, ukurannya apa, materialnya apa. Itu kan harus ada tertera di masing-masing karya. Itu pameran pertama saya kerja sendiri. Tapi kemudian di pameran yang kedua kemarin itu luar biasa, mereka sudah bisa loh membuat caption sendiri dan bisa membedakan mana yang karya, mana yang untuk barang dagangan produksi gitu. Dan mereka sudah cukup pede gitu untuk berpameran. Nah, dari situ mungkin saya rasa bagaimana kita mendekatkan seni ke masyarakat itu dengan cara seperti itu sih. Oke, artinya di sini melalui apa istilahnya gerakan menolak nganggur ini justru menyadarkan ibu-ibu ini sebenarnya ya seniman juga ya. Dia juga subjek seniman ya, bukan iya hanya dong. Ini enggak jauh dari dunia itu. Oke, perbincangan cukup menarik tadi, cukup panjang ini sampai ke NTT sampai ke ini. Nah, untuk kira-kira yang teman-teman yang juga mengikuti dialog kita ini, apa pesan-pesan kesimpulannya dalam konteks handmade ini? Kira-kira apa yang disampaikan?
Saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan alergi dengan kata seni dan seniman ya, karena setiap orang dilahirkan sebagai seniman, setiap orang adalah unik ya. Jadi setiap orang berhak untuk menjadi bukan seolah-olah menjadi senimannya sendiri gitu. Jadi nggak usah kayak melihat seniman tuh kayak melihat dewa atau melihat bukan sesuatu yang berjarak gitu loh. Seni adalah apa yang harus ada di dalam setiap nafas kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan kerajinan tangan. Kerajinan tangan juga itu apa yang sudah dekat dengan kita gitu. Jadi dan harus menghargai sepantasnya, jangan menyamakan kerajinan tangan tuh dengan buatan mesin, karena di situ di setiap pekerjaan tangan itu ada nilai-nilai, ada perasaan yang tertuangkan dalam setiap karya itu sih Mas. Oke, kalau bisa saya highlight ini artinya gini, mau seniman atau mau manusia biasa itu sama aja sebenarnya ya. Kedudukannya adalah sesama subjek ya gitu kan. Termasuk juga apakah itu kesenian atau bukan, termasuk bagaimana mendefinisikan kesenian itu, artinya nggak usah sulit-sulit gitu loh. Yang deket aja sebenarnya kalau kita bisa mengolah dengan daya upaya, perasaan, hati ya kan, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah karya seni gitu kira-kira ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan perbincangannya gitu. Lain kali saya akan mampir gitu. Coba ikut menun gitu. Gitu. Oke, selamat sore. Terima kasih Mbak Lucy. Ya, mudah-mudahan kegiatannya berjalan terus ya kan dan bisa menginspirasi banyak orang gitu. Oke, salam. Salam.